Halo, masih di latihan asesor. Saat ini saya sedang nge-print ya. Jadi hal paling susah untuk menjadi asesor adalah ketika kita belajar melengkapi dokumen. Jadi pekerjaan asesor itu ribet banget karena kita harus menilai seseorang, kemampuannya, kompetensinya. Jadi kita sendiri harus prepare pertanyaan yang mendukung kompetensi tersebut, menyediakan pertanyaan, datanya harus akurat juga. Yang penting itu apa nih Mbak namanya? Jadi ini harus lengkap, form-formnya ya banyak banget dan harus lengkap. Itu yang menjadi keributan. Kalau kita sekali aja kelewatan ya, kita susah banget. Dengan Pak Estu Prayogi, beliau adalah manajer di manajer mutu di LSP Aviasi Sentral Indonesia. Jadi Pak, saya di sini mau bertanya, sebenarnya apa sih tugas utama asesor? Ya, asesor itu adalah memastikan ya dan memelihara kompetensi dari si asesi, si tenaga kerja. Jadi dipastikan ya dia mengajukan satu permintaan untuk dipastikan bahwa dia kompeten. Nah itu lewat asesmen untuk mensertifikasi. Jadi salah ya kalau orang berpikiran asesor itu adalah penguji atau seperti kalau misalnya kita guru besar menguji seorang calon doktor gitu, salah ya? Tidak ya? Salah. Dia memastikan karena dia sudah dari awal sudah menyatakan bahwa dia kompeten dari dari isian yang mesti dia isi di APL 02 adalah asesmen mandiri. Jadi dia secara mandiri menyatakan bahwa dia kompeten duluan. Nah, Ibu memastikan sebagai asesor memastikan benar-benar kompeten apa enggak. Nah, dengan apa memastikannya? Ya, dengan apa memastikannya? Ya dengan sebelum asesmen dia portofolio dulu. Ya, portofolionya ya masih valid enggak? Portofolionya masih asli enggak? Terkini apa enggak? Memadai apa enggak? Nah, itu dari situ. Nah, selain dari itu, nanti dari observasi demonstrasi atau tes lisan atau wawancara, itu adalah tools-tools yang digunakan untuk memastikan bahwa betul-betul kompeten. Siap. Suasana stres mencekam
lampu yang jadi satu. Tidak ada yang sampai dari saya. Halo Pak Pramugara. Nah, sekarang kita ke ruangan tampak para peserta. Seleksi asesor sedang mempersiapkan diri. Jadi pelatihan ini dimulai dari jam 8 pagi dan selesainya jam 8 malam. Padat acaranya. Terlihat Pak Cerah dari mana Pak? Saya pensiunan Garuda dan juga pensiun dari Sinarmas. Oke, terus di Garuda dulu di bagian apanya Saya Pak? di bagian training, ngajar flight safety. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? 22 tahun, dari tahun 77 sampai 98 pensiun ini. Wah. Saya itu pindah-pindah dan terakhir di Sinarmas pensiun 2011 kemarin. Dan sekarang masih sebagai trainer soft skill dan motivator dan managerial skill lah semuanya. Oh, thank you. Terima kasih. Good morning dengan Ibu Diana. Good morning. Ibu Diana ini adalah sosok yang sangat menginspirasi buat saya karena Ibu adalah mantan pramugari Garuda yang sekarang sebagai apa nih Bu, asesor juga ya? Asesor terus apa Bu? Saya itu sebenarnya setelah pensiun ini itu saya ambil psikologi di UI sebagai psikolog sekarang. Cuma saya lebih ini ke assessment dan saya tertarik sekali assessment yang terkait dengan aviation. Karena latar belakang kita kan di aviation. Yes. Jadi itu ya bagi nanti buat yang nonton nih yang mungkin kita kerja di pramugari bahwa karir pramugari itu tidak stop ya Bu ya. Jadi kita bisa melanjutkan menjadi karir apapun itu asal kita mau belajar lagi ya Bu ya. Ya, saya rasa itu tergantung individu juga. Kadang-kadang ada juga sebagian yang mau menikmati hidup. Sebenarnya termasuk saya juga, tapi nggak sepenuhnya. Nggak sepenuhnya, saya masih senang kadang-kadang mengajar mahasiswa. Tapi ya sekarang nggak lagi. Ya santai aja lah. Fokus ke asesor ya Bu? Fokus ke asesor dan saya tertarik terutama ke aviasi. Karena latar belakang saya memang dari situ, jadi ya sangat cinta. Oh ya, ngomong-ngomong Ibu pas pensiun itu pas usia berapa Bu di pramugari? Kebetulan waktu itu saya ambil pensiun dini, sebenarnya belum pensiun. Itu tahun 2002, itu kita jatuhnya usia 46. Wah, itu mau sudah senior juga ya, maksudnya ya pas lah. Tapi sebenarnya udah berapa Bu? Berapa tahun? Pada waktu itu sebenarnya sampai kalau BUMN itu udah itu sampai usia 55 ya. Oke. Ya. Teman-teman saya sih masih sampai tahun Iya. berikutnya. Soalnya banyak pertanyaan nih dari menurut saya. Kalau Miss Pramugari itu pensiunnya umur berapa? Masalahnya kan saya kerjanya di Korean Air, beda dengan di Garuda kan. Jadi beda. saya menjawabnya, aduh tahun berapa ya? Nanti, nah ini ketemu Bu Diana jadi udah terjawab nih, 55 Tapi tahun. sekarang mungkin peraturannya lain loh. Oh, Saya kan udah 2002, sekarang mungkin ada peraturan perusahaan baru. jadi berubah ya, regulasinya bisa Saya berubah. rasa beda deh sekarang. Yes. I'm not sure. Thank you so much Ibu. Nanti Sama-sama. terima kasih atas masukannya, inspirasinya, membuat saya ingin juga jadi karena melihat Ibu. My pleasure. Thank you. Welcome. harus menyampaikan tujuannya, asesmennya itu apa. Kemudian juga mengklarifikasi data-data yang sudah diisi pada waktu pendaftaran yang ada di APL 1, yang ada di APL 2. Kemudian kita pun juga harus menyampaikan perencanaan asesmen.
untuk menginformasikan metode apa yang nanti akan digunakan, ya. Kira-kira metodenya apa nih yang nantinya apa? Menjadi dasar penulisan. Apa yang ada di sini tidak ini hanya yang ini dikemas supaya lebih enak untuk digunakan. Jelaskan hal sebagai berikut, ya, peserta datanya, potensi dan seterusnya. Ini tadi seperti itu. Nah itu sangat bagus dengan itu. Makanya dari awal kita sampaikan kemarin bahwa deskripsi di hasil tanya jawab ini ya akan sangat mendukung untuk membuat pertanyaan di perangkat daftar pertanyaan besar. Nah, jangan lupa nanti setelah pertanyaan jawabannya apa.